Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan ini. Ini hanya pemantik saja Bapak Ibu, pemantik untuk bahan diskusi kita, pemicu bahan diskusi kita, sekaligus barangkali pemicu angan-angan kita ke depan dalam menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan lain. Kita mulai barangkali dari revolusi industri. Mohon maaf saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, ini hanya mengulang kembali agar fresh saja sebenarnya kita dalam sehingga ya nantinya jadi fresh. Pada revolusi industri 1.0 dulu itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap, munculnya kapal uap, kereta api, dan lain sebagainya. Lalu muncul revolusi industri 2.0 itu ditemukannya listrik, dan lain seterusnya. Kemudian revolusi industri 3.0 itu munculnya penggunaan teknologi informasi, komputer, muncullah otomasi. Nah, revolusi industri 1, 2, 3 itu jelas sekali perbedaannya. Tetapi revolusi industri 3 dan 4 ini sama sekali kabur sebenarnya perbedaan revolusi industri 3.0 dengan 4.0 itu, karena revolusi industri 4.0 itu persis dibangun di atas platform revolusi industri 3.0. Dia pengembangan, jadi kegiatan manufakturnya terintegrasi, munculnya big data, perkembangan artificial intelligence itu memicu itu. Jadi persis dibangun di atas revolusi industri 3.0 sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah posisi dunia saat ini yang dulu tidak pernah kita bayangkan sama sekali akan terjadi seperti ini. Ada sharing economy, misalnya Airbnb, sebuah pengelola hotel terbesar di dunia, meski dia tidak punya hotel, tapi dia bisa memanfaatkan rumah-rumah orang yang kosong dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menggunakan itu sebagai resources sharing. Gitu. Maka dia pun menjadi ancaman bagi hotel-hotel atau pengelola hotel yang benar-benar memiliki hotel. Demikian juga dengan Grab dan lain sebagainya, mereka sungguh tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, tidak punya sumber daya tentang itu, tetapi mereka ternyata bisa menguasai transportasi. Nah, itulah kemajuan yang ada salah satunya sekarang ini. Kemudian kalau kita ingat dulu, kita selalu secara berkala membackup data kita di hard disk eksternal, kemudian berikutnya muncul flash disk dan lain sebagainya. Sekarang dengan teknologi cloud, tidak perlu lagi Bapak Ibu. Bahkan di beberapa tempat yang akses internetnya bagus, komputer kita tidak perlu lagi, laptop kita tidak perlu lagi ada isinya, semuanya ada di awang-awang, di cloud. Kita simpan semua di cloud, begitu kita perlu, kita ambil. Kemudian kita juga bisa bekerja secara paralel. Kita misalnya timnya ada di Medan, ada di Jakarta, ada di luar negeri, secara paralel mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama juga bisa. Itulah kemajuan-kemajuan sekarang ini, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sangat paham itu dengan munculnya Office 365 juga, dan sangat membantu kita sebenarnya berkolaborasi. Kemudian di sisi edukasi juga muncul platform-platform pendidikan yang terbuka, yang bisa diakses oleh semua orang seperti Coursera. Kalau di Indonesia itu ada Indonesia X namanya, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi bisnis, kalau dulu orang berjualan itu harus di pasar, lalu perusahaan-perusahaan tertentu menjual produknya itu membangun web sendiri. Sekarang perusahaan kecil-kecil pun bisa menggunakannya tanpa membangun platform sendiri, tanpa membangun aplikasi sendiri. Ada Bukalapak misalnya di Indonesia, ada Tokopedia dan lain sebagainya, sehingga siapapun bisa menjual produk apapun di situ tanpa harus membangun website sendiri. Jadi smart city misalnya, mobil-mobil sekarang ini dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak terjadi pandemi ini,
rencana World Economic Forum itu di Olimpik Jepang kemarin itu akan diluncurkan mobil otonom yang murni tenaga surya tanpa supir, kemudian juga tidak ada lagi translator karena semua dikerjakan oleh robot. Artinya kemajuan ke depan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan semua ini akan menjadi disrupsi di satu sisi. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya mobil otonom itu diluncurkan tanpa supir, berarti kecelakaan juga akan berkurang. Tingkat kecelakaan itu akan turun drastis. Dan itu akan berdampak. Pertama, supir tidak ada lagi. Pekerjaan supir hilang. Yang kedua, asuransi juga akan hilang, asuransi kecelakaan. Karena siapa lagi yang akan mau masuk asuransi kecelakaan? Karena kecelakaannya kemungkinannya menjadi minim. Dan bengkel-bengkel juga akan terdisrupsi juga karena tidak ada lagi bengkel cat dan lain sebagainya. Nah, tenaga juga, tenaga tidak mungkin ke depan tidak akan digunakan lagi bensin, BBM, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat perkembangan sekarang, orang sedang berlomba-lomba untuk memunculkan tenaga solar, tenaga surya maksud saya, tenaga surya, elektrik. Jadi mobil-mobil juga akan elektrik. Nah, sekarang kita seperti apa menyikapinya ke depan? Gitu. Nah, tentu ini juga perlu kita sikapi Bapak Ibu, apalagi di Politeknik ini saya lihat ada prodinya, ada jurusannya teknik, dan ada prodi konversi energi misalnya. Nah, mungkin anak-anak kita, cucu kita ke depan, mereka tidak melihat lagi, tidak mengenal lagi namanya SIM. Saya yakin 5 atau 10 tahun ke depan akan diluncurkan. Bahkan di Indonesia tahun ini, di penghujung tahun ini kan kemarin sudah diluncurkan oleh sebuah merek dari Jepang itu mobil yang murni menggunakan elektrik dan sudah dipasarkan bebas, Bapak Ibu. Nah, dari sisi government juga terjadi perkembangan yang signifikan, dari sisi kesehatan juga terjadi perkembangan yang signifikan. Bapak Ibu, saya yakin seperti laboratorium-laboratorium kesehatan, ke depan itu akan terdisrupsi habis-habisan, Bapak Ibu. Ponsel misalnya, ponsel pintar itu, saya yakin ke depan dia akan lebih pintar lagi. Kita tidak perlu lagi ke laboratorium untuk memeriksa kesehatan. Ke dokter juga tidak perlu lagi barangkali harus kontak fisik ke depan untuk kasus-kasus tertentu. Kita cukup teteskan misalnya sesuatu ke ponsel kita dengan aplikasi tertentu, lalu dia akan baca dan dia jelaskan, dia keluarkan. Hasilnya seperti ini, asam uratnya sekian, ininya sekian, ini sekian, ini sekian. Kesimpulannya begini, obatnya sepertinya ini. Harganya di apotek ini sekian, harganya di apotek ini sekian, dan dosisnya begini. Lalu dia tanya, apakah mau dipesan bos? Begitu kita bilang, ya silakan dipesan, maka dia langsung pesan. Secara otomatis, datanglah barangnya ke rumah kita. Dan tidak perlu bayar, karena otomatis terpotong di saldo akun kita. Kira-kira seperti itulah kehidupan masa depan itu. Dan saya yakin itu bukan khayalan, tapi itu adalah kenyataan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sistem pembayaran sekarang semuanya di handphone. Ke depan juga seperti itu. Ada QRIS lagi sekarang, misalnya yang diluncurkan di Indonesia berbasis multi-platform. Apapun kartu Anda dia bisa masuk di dalamnya. Jadi tidak perlu lagi bayar cash. Nah, pertanyaannya apakah prodi perbankan kita yang ada saat ini, kalau tidak salah itu ada prodinya, prodi apa namanya itu? Perbankan syariah sudah mengadopsi, sudah mengarah ke sana apa belum? Karena sektor perbankan ini benar-benar salah satu sektor yang paling kena disrupsi. Ya. Tidak ada lagi di tempat lain di luar itu tidak ada lagi yang namanya apa itu yang di depan itu dulu teller dan lain sebagainya itu, tapi orang sudah bertransaksi semuanya secara online. Itulah kemajuan yang sebenarnya di depan mata kita, Bapak Ibu.
Nah, kemudian dari manufacturing ditemukannya misalnya printer 3D, 3D itu juga sudah sangat-sangat mendisrupsi ya banyak hal. Saya yakin ke depan akan ada rental-rental misalnya sebelum harganya ini lebih murah akan ada rental printer 3D misalnya. Kita kalau mau buat sepatu atau mau buat alat sesuatu cukup desain sendiri lalu print. Kalau kita tidak punya printer, kita pergi ke tempat rental seperti di Padang Bulan itu dulu ada rental komputer misalnya, tapi nanti akan berubah menjadi rental printing 3D. Gitu. Nah, itu kemajuan yang paling dahsyat ke depan. Di luar sana itu sekarang orang sudah mulai membangun gedung dengan blok-blok yang di-print, sehingga hasilnya juga lebih bagus dan masa pembangunannya juga sangat cepat. Saya pertama sekali melihat printer 3D ini langsung beberapa tahun yang lalu di Politeknik juga, di Politeknik Perkapalan ya. Pada saat itu saya visitasi ke sana dan mereka sedang pameran. Dan kalau kita lihat berbagai tulisan, misalnya countdown similarity itu beberapa tahun ke depan dengan munculnya 5G misalnya, masifnya nanti 5G, maka semua dunia ini akan berubah, Bapak Ibu. Yakinlah semua akan berubah. Kemudian VR misalnya, virtual reality, yang dulunya lebih kita kenal sebagai fantasi saja atau apa itu ya sejenis fantasi lah. Gitu. Nah sekarang sudah menjadi kenyataan Bapak Ibu. Perlahan-lahan dia menjadi kenyataan, mendistorsi banyak hal. Dalam pembelajaran juga dia sudah masuk, Bapak Ibu. Orang-orang tidak perlu lagi membangun lab dengan harga yang sangat mahal, terus semuanya harus belajar di laboratorium itu mulai dari dasar sampai selesai, bengkel-bengkel juga begitu, tapi sebagian keahliannya itu cukup menggunakan virtual reality, misalnya. Jadi orangnya ada di rumah, ada di kelas, tapi serasa dia ada di tempat yang real. Nah, kalau tidak salah kemarin juga sudah diluncurkan di Malaysia untuk pariwisata misalnya. Nah, ya pariwisata. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke Twin Tower dan lain sebagainya. Cukup kita bayar aksesnya untuk virtual reality itu dan seolah kita ada di sana dan berjalan-jalan di sana dan berfoto di sana. Dan fotonya juga bisa diperoleh. Nah, kira-kira seperti itulah kemajuan ke depan. Demikian juga dengan penelitian, kebijakan, dan lain sebagainya. Ini akan mendistorsi virtual reality ini salah satu masa depan yang harus kita pelajari sebenarnya Bapak Ibu. Karena ini sangat bermanfaat, sangat mendistorsi, apalagi untuk sekelas politeknik. Bapak Ibu, kalau seandainya belajar misalnya sebuah keahlian, katakan saja melas, mungkin ke depan tidak perlu lagi bengkel, workshop, yang dari awal cara memegangnya dan lain sebagainya pun harus belajar di situ. Tetapi mungkin dasar-dasarnya dia cukup belajar secara online, secara virtual saja. Nah, setelah itu baru masuk ke laboratorium atau ke workshop. Kalau kita lihat bagaimana pilot-pilot itu belajar, mereka kan dari awal tidak menggunakan pesawat. Kalau mereka menggunakan pesawat dari awal, wah sekali nyungsep itu biayanya luar biasa itu. Tapi setelah mereka mahir secara teori dan praktek secara virtualnya dan lain sebagainya, barulah mereka dibawa ke realitanya. Kira-kira kan begitu. Nah, saya yakin ke depan juga akan terdistorsi semua ini, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat lagi sisi dampak otomasinya itu, banyak institusi yang memperkirakan bahwa ke depan ini akan terjadi distorsi besar-besaran, disrupsi besar-besaran untuk tenaga kerja karena didistorsi oleh otomasi.
pada tahun 2030 misalnya di US itu diperkirakan sekitar 38% itu akan terdisrupsi oleh otomasi. Bahkan secara umum otomasi itu akan mendisrupsi sekitar 23 miliar job gitu. Dan diperkirakan di tahun 2030 itu juga dari dua job itu juga akan kena disrupsi. Sehingga akan terjadi transisi tenaga kerja secara global, Bapak Ibu. Dan diperkirakan 60% dari masyarakat atau tenaga kerja yang akan masuk di pasar kerja sekitar 5 tahun lagi, itu mereka akan masuk di pasar kerja atau di bidang kerja yang sama sekali tidak ada hari ini. Tidak diperkirakan hari ini. Dulu YouTuber itu juga tidak kita sangka akan menjadi sebuah pekerjaan, Bapak Ibu. Contoh yang dekat saja. Tapi kalau kita lihat Alif Bata itu, sekarang pekerjaannya ya memang itu dan penghasilannya itu minimal 51 juta per bulan sampai 800-an juta per bulan. Jadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan, yang dulunya kita tidak pernah membayangkan itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, distorsi ke depan ini memang luar biasa. Nah, kalau kita lihat roadmap kebijakan pengembangan vokasi Indonesia itu, ya, bahwa sekitar 9% misalnya dari manajer, talent manajemen itu juga akan terdisrupsi. Tidak ada lagi ke depan. Orang tidak perlu lagi banyak sekali manajer, terlalu banyak manajer, karena semua sudah dikerjakan secara otomasi menggunakan IT. Saya yakin dokter, apoteker juga ke depan tidak perlu lagi karena sudah diramu oleh aplikasi. Dokter-dokter misalnya, hanya dokter-dokter yang hebat saya rasa ke depan ini akan bertahan. Karena operasi bisa saja dilakukan oleh orang atau seorang dokter dari Amerika, misalkan saja operasi otak, dia tinggal pasang saja di sini, di Indonesia misalnya, di Medan, tinggal dipasang saja peralatannya oleh seorang perawat, lalu dokternya mengoperasi secara online, menggerakkan peralatan-peralatan itu dari Amerika misalnya, atau dari tempat lain. Apoteker juga seperti itu Bapak Ibu. Tidak perlu lagi banyak orang yang meramu obat-obat tertentu karena nanti sistem sudah bisa meramunya. Hal yang lain juga pemasaran. Bapak Ibu bisa lihat tenaga-tenaga pemasaran yang dulunya banyak sekali, bahkan sales berkeliaran itu, sekarang hampir tidak ada lagi. Karena pemasarannya sudah berubah, berbasis digital. Semua sudah berbasis digital. Dan konsepnya juga sudah berubah, Bapak Ibu. Atlet, operator, alat berat, dan lain sebagainya. Tata usaha, administrasi kantor, tidak perlu lagi karena sekarang sudah mulai diubah berbasis aplikasi. Apalagi dengan adanya COVID ini, Bapak Ibu bisa lihat semua perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan work from home dari mana-mana bekerja. Jadi sudah ditata, disusun oleh suatu sistem. Legal juga demikian, pengacara juga demikian, analis kredit juga demikian, buruh juga demikian, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang terdisrupsi paling besar itu adalah sektor akuntansi. Akuntan itu juga akan terdisrupsi. Saya ingat betul tahun lalu itu kita mengundang seorang pengusaha pada saat penerimaan mahasiswa baru untuk memberikan semangat kepada mahasiswa baru. Dia bercerita bahwa dulu ayahnya punya perusahaan banyak dan memiliki 12 orang akuntan. Sekarang dia juga punya perusahaan lebih banyak dan lebih besar dari ayahnya, tapi dia hanya punya 2 akuntan. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana disrupsinya itu. Karena sekarang sistemnya itu sudah pembukuan dan lain sebagainya itu sudah online. Begitu orang beli by system, langsung tercatat semuanya, pajaknya dan lain sebagainya sudah tercatat. Tidak perlu lagi seorang akuntan seperti biasanya dulu. Jadi
Yang perlu itu adalah sistemnya, akuntan yang mengerti membangun sistem depannya. Jadi orang-orang akuntansi itu juga kalau pengetahuannya masih seperti yang lama ini, maka dia akan tertinggal, Bapak Ibu. Karena dia akan bersaing ketat dengan mesin-mesin ke depannya itu. Nah, di Amerika misalnya di tempat lain juga sekarang ini di Amerika lah misalnya para akuntan juga sudah mulai terdisrupsi, para pengacara juga sudah mulai terdisrupsi dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh IBM Watson itu. Dulu orang kalau mau diskusi hukum, dia harus berjanji dengan pengacara, harus mencari pengacara. Bayangkan Bapak Ibu, dia harus mencari waktu kapan pengacaranya sempat, terus harus mencari tempat yang nyaman, mungkin di kafe, di hotel, dan lain sebagainya untuk berdiskusi. Kemudian bayarannya juga mahal, terus tingkat akurasinya ternyata juga tidak kalah dengan yang dibangun oleh IBM Watson. Sekarang orang tinggal membuka aplikasi saja, dia tinggal berdiskusi di situ, menyatakan apa permasalahannya dan lain sebagainya, lalu muncul solusinya. Akuntan juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi begitu di-scan orang belanja, di-scan pakai QR code-nya itu, udah langsung, semuanya langsung terdata dan tercatat semuanya. Nah, itulah kemajuan yang akan kita hadapi ke depan itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, cara bekerja masa depan itu memang akan jauh berbeda dibanding dengan bekerja saat ini. Terjadi tren perubahan pada bidang struktural, misalnya munculnya jenis pekerjaan baru, itu akan sangat banyak. Nanti kita lihat bagaimana prediksi World Economic Forum yang diluncurkan baru-baru ini, tahun 2020, baru saja diluncurkan. Nah, kemudian tenaga kerja multigenerasi juga akan muncul, Bapak Ibu. Dan cara bekerja juga tidak lagi seperti selama ini, tapi orang bekerja secara kolaboratif. Dimanapun orangnya bisa bekerja di satu tempat. Tidak dibatasi lagi oleh struktur dan tempat, Bapak Ibu. Nah, jadi pada suatu saat ketika terjadi nanti beberapa tahun ke depan ketika mobil otonom itu sudah ada dan seterusnya, dan sistem ini juga bekerja, orang bekerja juga tidak harus di tempat di kantornya seperti kita sekarang ini, saya yakin orang-orang juga akan memilih tinggal di luar kota dan lain sebagainya. Karena dari sana dia bisa bekerja. Dari manapun bisa bekerja ke depan. Jadi otonomi pekerja itu ke depan akan semakin meningkat. Pemberdayaan teknologi juga akan semakin meningkat karena semuanya berbasis digitalisasi. Akses pengelolaan data juga akan semakin meningkat. Bapak Ibu mungkin bisa lihat kemajuan-kemajuan sekarang ini bahwa penelitian-penelitian juga sudah diarahkan sekarang menggunakan data-data yang ada di big data itu. Data WhatsApp, data-data Twitter, dan lain sebagainya. Jadi miliaran data sebenarnya tiap hari itu ada, tetapi selama ini tidak digunakan dan sekarang itu sudah mulai digunakan. Penelitian-penelitian, prediksi-prediksi itu sudah digunakan menggunakan data itu. Tahun yang lalu itu kita sempat mereview contohnya saja, sempat berdiskusi panjang mereview penelitian Bappenas. Bappenas itu datang kemari, beberapa kali kita diskusi. Mereka itu membuat prediksi-prediksi menggunakan big data. Jadi datanya tidak seperti penelitian kita selama ini lagi, tapi datanya diambil dari big data. Data-data Twitter dan lain sebagainya. Dan atas itu tahun lalu kita termasuk yang diundang Bappenas mendapat penghargaan. Ada 6 fakultas ekonomi se-Indonesia yang diundang mendapat penghargaan itu. Nah, ini adalah top 10 skill di tahun 2025 dan ini menurut World Economic Forum yang baru saja diluncurkan. Inilah 10 pekerjaan Bapak Ibu yang akan eksis menurut mereka, menurut survei mereka di 2025 ini.
Jadi sekitar 5 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau menyusun RIP, menyusun Renstra juga saya yakin ini harus menjadi sebuah pertimbangan, Bapak Ibu. Terus menurut laporan itu juga, Future of Job Report 2020 itu dari World Economic Forum beberapa minggu yang lalu diluncurkan ini, bahwa di 2020 saat ini porsi pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia itu masih mencapai 67% atau lebih dari jauh lebih dari setengahnya. Tetapi diperkirakan di tahun 2025 itu akan tinggal 53% lagi. Sedangkan sisanya akan dikerjakan oleh robot, oleh otomasi maksudnya. Jadi secara otomasi. Nah ini Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini adalah prediksi dari World Economic Forum itu yang akan terjadi di tahun 2025. Ini beberapa job yang akan meningkat, demand-nya itu akan menaik cepat, seperti data analis, scientist, artificial intelligence, machine learning. Machine learning ini sudah digunakan untuk prediksi-prediksi dan lain sebagainya. Termasuk memprediksi-prediksi COVID kemarin itu juga banyak orang yang menggunakan machine learning. Kemudian digital marketing, strategi spesialis, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Inilah 10 pekerjaan yang akan meningkat cepat permintaannya di tahun 2025 ke atas. Dan ini adalah 10 yang di bawah ini adalah 10 jenis pekerjaan yang turun permintaannya di sekitar 5 tahun ke depan. Dan termasuk di sini adalah akuntan dan auditor, Bapak Ibu. Ini nomor 3, nomor 4 ini kan berkenaan dengan akuntan. Terus 6 ini business services dan administration managers ini juga saya yakin ini berkenaan juga dengan prodi yang dikelola oleh Politeknik saat ini, Politeknik Negeri Medan saat ini. Jadi general manager, operation manager dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan turun drastis Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan teknologi sosial dan lingkungan itu sedang terjadi saat ini secara cepat. Teknologi, disrupsi teknologi seperti yang kita ceritakan tadi akan berdampak pada semua sektor. Penerapan otomasi, artificial intelligence, penggunaan big data di semua sektor. Konektivitas 5G ini juga akan mendisrupsi banyak hal Bapak Ibu. Kendaraan-kendaraan nanti seperti saya bilang itu kendaraan otonom. Dulu seorang begitu mengambil adegan di film-film misalnya, itu sangat sulit sekali memotonya. Nah sekarang dengan adanya teknologi drone, tidak susah lagi memotonya. Bahkan memoto gunung-gunung yang sedang meletus dan lain sebagainya pun tidak sulit lagi karena ada drone dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah pencetakan 3D seperti yang kita sebutkan tadi, augmented reality, virtual reality, itu akan mendistorsi banyak hal. Nah sosiokultural juga, perubahan demografi, nanti kita bahas sedikit bagaimana demografi Indonesia, profil sosioekonomi dari populasi dunia juga berubah. Usia harapan hidup meningkat, migrasi, urbanisasi, keragaman budaya juga. Kemudian tenaga kerja yang terus bergerak, yang mobile juga meningkat, sama dengan sekarang ini. Munculnya kepedulian konsumen juga sebenarnya meningkat, dan lain sebagainya. Terus meningkatnya perhatian terhadap energi alternatif juga. Ini sangat meningkat. Mestinya ini akan menjadi perhatian serius juga ke depan bagi prodi teknik konversi energi misalnya. Nah, mau dibawa kemana nanti prodi ini depannya?
tentu ini akan menjadi harusnya menjadi perhatian Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita saat ini Bapak Ibu, dari sisi demografi ini terjadi pergeseran yang besar. Itu yang disebut dengan bonus demografi kemarin itu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut seperti apa. Terus Indonesia itu sebenarnya kita memiliki ekonomi yang kuat dan lain sebagainya. Tetapi penganggurannya ternyata masih tinggi, termasuk pengangguran diploma. Mismatch lulusan vokasi dengan dunia industri juga masih tinggi. Pada survei BPS 2018 itu masih sekitar 50% tidak match lulusan vokasi itu dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bapak Ibu, dari sisi demografi Indonesia sekarang sudah jauh bergeser. Kalau kita ini mungkin kita itu disebut dengan generasi baby boomer yang 46 sampai 64 itu. Sekarang sudah mulai muncul pemimpin-pemimpin dari generasi X yang lahir tahun 65 sampai 80. Bahkan sudah muncul juga generasi milenial yang lahir tahun 80 sampai 2000. Nah, mereka ini juga sifatnya berbeda Bapak Ibu. Kalau baby boomer dan X itu paling kita kenal itu komputer, email, pakai SMS dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu sama kita adalah keseimbangan hidup. Dan sifatnya individual, materialistik, dan lain sebagainya. Tetapi generasi-generasi baru sekarang ini sifatnya berbeda Bapak Ibu. Nah, mereka itu bekerja, bermain, dan happy. Konsepnya seperti itu. Dan mereka bukan individualistis, tapi highly kolaboratif. Dimanapun mereka bisa bekerja dan dengan siapapun. Bapak Ibu kalau jalan-jalan misalnya ke kafe tertentu, Bapak Ibu bisa lihat anak-anak muda sekarang di situ sambil cerita, sambil megang macam-macam. Sesungguhnya mereka itu bukan hanya happy cerita saja, tetapi mereka kadang-kadang sambil bekerja juga. Sambil bekerja, mengerjakan pekerjaannya secara online dengan kawan-kawannya di dunia lain. Bapak Ibu. Kemudian juga terjadi bonus demografi. Saat ini terjadi bonus demografi besar-besaran di Indonesia dan ini tentu akan mempenetrasi pasar nantinya. Nah, kalau mereka ini bagus pendidikannya, kemudian kesempatan kerjanya bagus juga, maka mereka ini akan menjadi tulang punggung negara nantinya. Tetapi kalau tidak, maka mereka ini akan jadi beban ke depannya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan benar di situ. Terus Indonesia juga akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja Bapak Ibu. Di sektor pertanian dan pertambangan itu diperkirakan ke depan itu akan terjadi pengurangan sekitar 3,5 juta pekerjaan itu akan digantikan. Grosir, retail itu juga akan berganti. Bapak Ibu bisa lihat banyak sekarang di Medan saja Giant itu sudah tutup. Matahari dan lain sebagainya, mal-mal juga sudah mulai berkurang. Bukan karena pandemi. Sebelum pandemi pun sudah memang berkurang dan banyak yang tutup. Karena sekarang orang berbelanja tidak lagi harus datang ke tempatnya. Sama dengan Bapak Ibu, kalau misalnya malam-malam mau pesan nasi goreng, tidak harus pergi ke tempat nasi gorengnya. Cukup dari tempat tidur sambil duduk-duduk, dari tempat depan TV sambil duduk-duduk, tinggal pegang langsung datang. Apa yang mau dipesan langsung datang. Nah, jadi berbeda cara belanja juga sekarang. Lebih dari 10% tenaga kerja itu akan tergantikan, Bapak Ibu. Dan diperkirakan secara total itu 62% pekerjaan baru itu akan hadir sekitar 5 tahun lagi. Terutamanya di sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, retail, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sementara beberapa pekerjaan baru akan tercipta seperti di tempat-tempat lain itu akibat keterampilan, kemajuan IT dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini sebenarnya beberapa problem kita, permasalahan kita selama ini, Bapak Ibu, permasalahan di pendidikan tinggi ini.
kurikulumnya, peraturannya, yang kaku, kesenjangannya yang mencolok, kerjasamanya. Kita berdiri sendiri, industri berdiri sendiri. Kita bekerja sendiri, industri bekerja sendiri. Dunia usaha juga bekerja sendiri. Apakah program studi, misalnya teknik konversi energi kita itu selama ini mereka juga bekerja atau magang atau bekerja sama dengan dunia industri misalnya dan lain sebagainya. Apakah program studi perbankan keuangan atau program studi perbankan syariah kita itu mereka paham betul misalnya dunia kerjanya seperti apa, selama ini juga mereka kita bangun kerjasamanya dengan benar-benar perbankan syariah, atau hanya kita kasih magang sebentar. Nah, jadi begitulah selama ini kejadiannya Bapak Ibu. Nah, kemudian kira-kira apa yang kita kerjakan? Tugas kita kan Bapak Ibu, yang mau kita didik ini adalah generasi Y, generasi Z ke depan ini. Bagaimana membawa mereka ini semua, mendorong mereka ini agar bisa masuk di dunia kerja pada masa revolusi industri 4.0 ini. Ini tidaklah pekerjaan yang mudah, karena pekerjaan masa depan itu pun kita tidak tahu. Banyak sekali pekerjaan masa depan itu yang samar, yang memang tidak tahu. Makanya anak-anak SD sekarang ini tidak tahu nantinya itu mereka akan bekerja seperti apa, akan bekerja di bidang apa. Karena ke depan diprediksikan seperti tadi, 2030 misalnya akan terjadi disrupsi besar-besaran, akan terjadi pergeseran pekerjaan besar-besaran. Pekerjaan yang ada sekarang ini sebagian besar akan hilang, lalu muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Tapi kita tidak tahu pekerjaan baru itu apa gitu realnya. Maka untuk menyiapkan mereka itu, kita hanya bisa memberikan pengetahuan, penguatan dalam berbagai hal, termasuk yang 4Cs ini. Bagaimana memberikan, melatih mereka menjadi kreatif, jadi cara berpikirnya harus kita ubah, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini kira-kira hanya gambaran saja skill masa depan itu seperti apa. Nah, kemudian ini juga literasi yang diperlukan ke depan itu seperti apa. Terus ini kira-kira ekosistemnya. Sekarang ini yang perlu kita lakukan kan beberapa langkah yang perlu kita perhatikan sebenarnya ke depan ini, ekosistem ke depan ini seperti apa, dosen yang diperlukan ke depan itu seperti apa, pembelajaran yang diperlukan ke depan itu seperti apa, kurikulumnya bagaimana, sistem penilaiannya juga akan berubah, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sedikit, kita intip sedikit Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu, nah inilah yang dia dorong link and match, yang mereka sebut pernikahan. Saya tidak tahu kenapa harus istilah pernikahan yang disampaikan untuk menguatkan ini gitu. Antara pendidikan vokasi dan dunia kerja atau dunia industri itu, beberapa di antaranya itu kan kurikulumnya semestinya disusun bersama dengan industri. Dosen tamu juga mestinya harus banyak dari dunia industri. Program magang terstruktur. Nah, seperti yang ada di magang industri bersertifikat misalnya, kemudian apalagi sekarang yang digagas dengan kampus Merdeka sekarang itu. Kemudian konsepnya teaching factory, teaching industry itu juga kan sebenarnya begini, Pak Ibu. Ada 3 jenis teaching factory itu, teaching industry itu. Saya pernah lihat beberapa di politeknik di Indonesia ini yang keren-keren itu, yang bagus-bagus itu, kebetulan pada saat visitasi ke sana. Nanti kita diskusikan. Kemudian ini tentang new normal, tentang COVID atau pandemi. Sebenarnya pandemi ini bukan menghambat revolusi industri itu, tapi justru dia mempercepat penetrasi dari revolusi industri itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya tidak ada pandemi, saya yakin kita akan ketemu di Polmed sana. Kita akan kumpul di Polmed sana.
Tetapi ternyata sekarang ini kita bisa lakukan ini dari jarak jauh. Dan tanpa adanya pandemi ini, tidak mudah menyuruh dosen, mempush dosen, mendorong dosen itu untuk mengajar dan lain sebagainya itu berbasis IT. Tetapi ternyata dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau, kita bisa dipaksa oleh itu. Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung sebenarnya untuk pemantik diskusi ini saja. Nah, sekarang perubahan masyarakat sudah terjadi. Sekarang sudah menuju smart society. Gaya hidup juga berubah. Anak-anak milenial itu gaya hidupnya berubah, Bapak Ibu, berbeda. Mereka tidak branded, tidak minded, branded, tidak perlu begitu penting sama mereka brand-brand. Dan tidak penting betul sama mereka itu main golf dan lain sebagainya. Lihat aja Bapak Ibu survei bagaimana lapangan golf di Indonesia ini itu meredup. Meski mereka itu sebenarnya mampu, pengusaha-pengusaha itu, ingat ya Bapak Ibu, posisi Indonesia saat ini, kelas menengah itu bukan turun, tapi kelas menengah itu meningkat, naik. Dan banyak diantaranya itu yang diisi oleh para generasi muda. Jadi gaya hidupnya juga berubah. Dan mereka itu gaya hidupnya virtual, connected-nya timeless. Generasinya juga berubah. Generasi baby boomer sekarang generasi Z, generasi Y paling tidak, gitu. Post milenial. Maka perguruan tinggi kita juga mestinya sudah berubah Bapak Ibu. Jangan lagi seperti yang lama ini. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Oleh karena itu, ya kita harus membuat perubahan dan ini adalah momentum yang besar untuk membuat perubahan ini, mulai dari menyusun rencana jangka panjang, menyusun rencana jangka menengah, dan menyusun rencana jangka pendeknya. Bapak Ibu, mungkin inilah saatnya kita perlu meninjau atau menata ulang visi, misi, tujuan, sasaran. Mau kita bawa kemana institusi kita ini? Mau kita bawa kemana politeknik kita ini? Mau kita bawa kemana jurusan kita ini? Profil lulusannya itu mau seperti apa? Kalau mereka tamat mau jadi apa? Itu akan harus kita formulasikan ulang. Semua harus kita formulasikan ulang barangkali. Nah, capaian pembelajarannya seperti apa? Mata kuliah yang diperlukan ke depan itu seperti apa? Substansinya seperti apa? Cara belajarnya bagaimana? Tekniknya juga harus, metodenya, cara mengajar. Apakah masih diperlukan sarana prasarana yang misalnya laboratorium komputer seperti biasa dan lain sebagainya, atau mungkin ruang rapat yang besar karena ke depan itu orang sudah bisa rapat secara online. Kita saja saat ini sudah akan rapat secara melakukan kegiatan secara online. Prasarana kerjasama harus ditingkatkan, harus dibangun. Mungkin kita perlu meninjau ulang lagi, menata ulang lagi pekerjaan kita selama ini, kerjasama kita selama ini harus ditingkatkan, mungkin kuantitas dan kualitasnya juga harus ditingkatkan. Apakah kompetensi dosen kita ini sudah memadai untuk ke depan? Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca nanti laporan World Economic Forum itu tentang job yang baru dikeluarkan itu nanti akan saya kirimkan. Salah satu yang paling ditekankan dari survei mereka itu bahwa ternyata kompetensi tenaga kerja itu perlu segera mendesak untuk skill. Jadi skillnya itu perlu dicas ulang, dilatih. Ya. Kemudian kita juga mungkin perlu memikirkan kampus merdeka itu apakah perlu dimasukkan di rencana jangka panjangnya seperti apa, di RIP, di Renstra, dan lain sebagainya. Kira-kira itu Bapak Ibu pemantik dari saya, hanya pemantik diskusi dan angan-angan saja. Terakhir, Bapak Ibu jangan berharap bahwa parade kemajuan IT saat ini akan berakhir setelah berakhirnya pandemi ini. Tidak.
yakinlah dia akan terus saja berjalan. Permasalahannya apakah kita akan digilasnya, akan tertinggal, atau kita ikut dalam parade itu. Yang pasti, jika kita masih berpikir untuk membawa masa lalu ke hari ini, maka kita jelas akan tergilas. Karena orang lain di tempat lain telah berpikir bagaimana membawa masa depan untuk hari ini. Demikian barangkali Bapak Ibu, hanya untuk pemantik saja. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kembali ke moderator.